Om Swastiastu. Om Swastiastu. Budaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak sekalian, Pak Dirjen. Saya lihat ada apa yang berbeda dari Pak Dirjen. Ternyata hari ini karena mau ketemu mahasiswa-mahasiswi lebih stylish beliau, bermuda. Sepatunya keren, cocok sama celananya. Tepuk tangan buat Pak Dirjen. Jalan-jalan ke Pasar Senen. Cakep. Tidak lupa beli cindera mata. Cakep. Terima kasih STAHN telah menyambut kami dengan sukacita. Luar biasa. Yang saya hormati PJ Bupati Buleleng, yang sudah lama saya jadi di Buleleng baru sempat ini, Pak Rektor, Pak Ketua DPRD, Kepala BKN. Hari ini saya bersama teman-teman dari kelembagaan Bu Vera, paling dikenal saya kira Bu Vera ini, walaupun agak pelit rekomendasinya. Ya, saya bersama Bu Rini, Bu Sesmen, sangat jarang Bu Sesmen biasanya bareng saya. Kemudian ada Pak Doni dan teman-teman biasanya ngikuti dengan Zoom. Jadi rata-rata kami tim kecil Pak, dan Zoom kami jarak jauh teman-teman mengikuti supaya menghemat biaya perjalanan dinas. Ya Pak Dirjen yang saya hormati, Biro Ortala Pak Nurudin dan teman-teman dari Kemenak yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini saya senang bisa hadir ke tempat ini bertemu dengan para mahasiswa. Saya lihat dari mahasiswanya cukup komunikatif Pak. Tepuk tangan saya buat mahasiswa. Karena komunikasi itu penting sekarang. Jadi komunikasi terus kemudian bahasa tubuh, penghormatan kepada orang itu menjadi kunci. Orang pintar itu banyak, tapi yang komunikatif, yang humble, yang dekat, mengartikulasikan pandangan pendapat itu tidak banyak. Maka saya pernah diskusi dengan Pak Pratik. Pak Pratik itu termasuk yang nggak mau ditulis pangkatnya. Maka beliau kalau ada pengajuan tanda tangan urusan Profesor Doktor Pratik meskipun mantan rektor UGM, beliau tidak mau. Karena simbol titel itu belum menunjukkan keilmuannya. Ada banyak anak lulus teknik sebenarnya dia nggak senang teknik karena demi bapaknya saja. Jadi ya ada anak dokter tapi passionnya bukan jadi dokter, justru di kuliner itu yang banyak saja. Maka passion keilmuan, budi pekerti, komunikasi, simbolik itu jadi penting. Dan saya lihat mulai masuk dari saya lihat mahasiswinya luar biasa. Tepuk tangan buat termasuk di acara ini. Dan saya kira Pak Dirjen ini menjadi modal penting karena banyak orang hebat, profesor, doktor, pandai, tapi kering humanitasnya. Dan inilah saya lihat kelebihannya sekolah tinggi, agama, Hindu, Islam, Kristen, menanamkan kepedulian, komunikatif sesama. Saya kira ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sekarang hampir semua startup di dalam rekrutmennya itu kesarjanaan menjadi nomor 2. Karena banyak kesarjanaan yang tidak berlatar belakang teknologi, tapi dia punya kemampuan teknologi yang hebat. Ya, kadang contoh di UGM anak jurusan filsafat tapi ahli IT-nya luar biasa mengalahkan anak jurusan Jadi sekolah tinggi agama Hindu ini tentu harapan kita akan melahirkan orang-orang hebat, tidak hanya dari sisi agama tapi dari segi pemahaman dan cakrawala yang lain yang dilandasi oleh ilmu agama yang membumi. Saya hormati, saya atas nama Kemenpan RB, saya memang janji waktu itu ke Pak Dirjen, saya usahakan saya datang ke Bali. Dan alhamdulillah hari ini di tengah beberapa acara saya berkunjung dengan Pak PJ tadi, saya lihat mall publik di atas pasar tadi cukup bagus konsepnya, tinggal dioptimalkan nanti menuju digital, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Ini saya tadi mana foto-fotonya tadi? Nah, ada ya, silakan fotonya sebelumnya tadi. Saya tadi ke mall publik. Nah ini saya bertemu dengan mengajar ASN. Jadi saya kalau datang ke daerah, saya selalu ingin bertemu dengan ASN. Temanya Kemenpan mengajar ASN. Kenapa ini penting? Saya mendorong bagaimana birokrasi berdampak. Karena selama ini banyak sekali pekerjaan birokrasi, Pak Rektor, para mahasiswa menjebak birokrasi pada rutinitas, tetapi tidak berdampak untuk rakyat. Disinilah kami mendorong sebagaimana Bapak Presiden agar bagaimana birokrasi ini yang kadang terjebak di tumpukan kertas,
terjebak di kesibukan harian yang kurang berdampak kepada rakyat, kita dorong supaya lebih berdampak kepada masyarakat. Harapan kami kampus ini ke depan bisa menjadi mitra pemerintah daerah. Ini ada pemerintah daerah berarti DPRD dan Pemkab. Ini kadang orang nggak tahu, Pemda itu dianggap hanya pemerintah daerah saja, padahal dengan DPRD. Kalau DPRD, eksekutif legislatifnya bagus, didorong bersama kampus, saya kira akan keren. Saya pernah waktu belajar singkat di Amerika, saya sempat datang ke kampus di North Carolina, yang kemudian saya praktekkan ketika saya jadi bupati di Banyuwangi, di mana kampus itu menjadi bapedanya county, kota itu. Ini kan kadang kampus ini punya pikiran banyak meneliti, tapi nggak bisa dieksekusi. Sementara Pemda punya banyak uang Bu Rini, tapi penelitiannya kadang formalitas. Maka ini perlu dikawinkan Pak Ketua DPR. Maka dulu sebagian anggaran Bapeda saya tentang penelitian tematik tertentu saya kasihkan ke kampus. Tapi MOU dengan kami proposalnya sesuai nggak dengan target Bapeda. Nah, maka kalau ini bisa dikerjakan, Bapeda membutuhkan data riset yang tepat, kampus tidak punya anggaran bisa dapat anggaran dari Bapeda. Sehingga dengan demikian cara kerja sama yang ke depan bisa dibangun antara kampus dengan Pemda ini akan jauh lebih berdampak untuk masyarakat. Nah, saya hormati para mahasiswa dan saya sekalian, tentu kami sangat berharap pemerintah sekarang punya prioritas namanya birokrasi berdampak, di mana sekarang indikatornya adalah kemiskinan, kemudian investasi, penanganan inflasi dan digitalisasi. Kampus saya kira bisa bekerja sama mendorong bagaimana RB berdampak ditambah digitalisasi ini bisa jalan. Nah, tentu setingkat sekolah tinggi yang nanti akan segera diakselerasi atas usulan Menteri Agama kepada kami agar kampus ini ke depan akan lebih kokoh, cengkeramannya akan lebih kuat agar bisa berdampak untuk rakyat, maka insya Allah tidak lama lagi akan ditransformasi menjadi Institut Agama Hindu Empu Kuturan Singaraja. Saya kira juga peradaban luar biasa di mana di Singaraja ini, bahkan dulu pernah menjadi ibu kota Sunda kecil. Dan saya tadi mampir sholat di masjid di mana di situ ada situs mushaf Al-Quran yang ditulis oleh anak agung Jelambi abad ke-18. Ini sungguh peradaban yang luar biasa bahwa antar umat beragama telah terjalin dan humanitas itu terus dijaga, dan Singaraja bisa menjadi contoh memberikan teladan bagaimana hubungan antar umat beragama ini bisa terus dijaga dan menjadi atmosfer bagi penguatan Indonesia di masa yang akan datang. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa, jadi sekarang arahan Presiden bagaimana mendorong birokrasi berdampak, kemiskinan ini menjadi prioritas. Oleh karena itu kampus bisa bersama-sama untuk mendorong bagaimana penanganan kemiskinan dan investasi dan digitalisasi. Ini penting saya sampaikan tadi soal digitalisasi. Tadi sudah kami sampaikan juga di depan para SN, digitalisasi tidak identik dengan aplikasi. Presiden telah memerintahkan kami untuk terus menyampaikan kepada Pemda bahwa tidak boleh satu inovasi, satu aplikasi. Karena kalau setiap inovasi satu aplikasi, rakyat bukan dimudahkan, tapi rakyat disulitkan. Pertanian ada aplikasi sendiri. Terus pejabat baru bikin aplikasi, kepala dinas baru aplikasi, bupati baru aplikasi. Sehingga setiap ganti bupati, ganti aplikasi, investasi rakyat dihamburkan, tapi tidak bisa terinteroperabilitas. Maka kampus perlu terus mendorong bagaimana membantu pemerintah daerah menginteroperabilitaskan aplikasi. Jadi sekarang konsultan vendor-vendor mulai diseleksi. Karena kalau tidak setiap pejabat baru muncul vendor baru, nanti muncul aplikasi baru. Yang terjadi rakyat semakin bingung, bukan semakin dimudahkan. Inilah arahan Bapak Presiden ke depan bagaimana mendorong sistem digitalisasi kita ke depan menjadi terus lebih bagus. Buat sekalian yang saya hormati terkait dengan pendidikan tinggi, harapan kita ke depan ini punya strategi pendidikan tinggi. Mulai strategi nasional, arah kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan keagamaan ini sudah sangat jelas. Saya kira tidak perlu saya bahas di tempat ini, termasuk organisasi PTKN yang unggul dan terdepan itu seperti apa. Harapan kami nanti setelah Bapak mendapatkan status
Institut Bapak bisa melakukan metamorfose sebagaimana arah kebijakan perguruan tinggi keagamaan, mulai grand design, sumber daya manusianya, ipteknya, transformasi kelembagaan, pendanaan dan seterusnya tentu telah dipikirkan. Saya senang tadi masuk ke tempat ini, kampusnya cukup bagus saya kira, dan tadi ada asrama di belakang. Itu asrama putra atau putri? Putri. Nah, putra di luar. Betul, putri aja yang dikasih tempat itu. Putra biar cari dulu ya. Saya kira tadi bagus tempatnya, tepuk tangan saya kira buat kampus ini. Tapi harapan kami bisa dijaga bukan hanya jumlahnya, tapi ke depan kualitasnya. Tapi kalau lihat Pak Rektornya kayaknya oke lah. Mudah-mudahan nanti terus ya. Saya kira transformasi kelembagaan perguruan tinggi agama mulai daya saing, rujukan, unggul, kemudian penguatan kapasitas dan tata kelolanya menjadi penting. Harapan saya ini bisa menjadi catatan bagi kita. Tentu tantangannya banyak ya, terutama terkait tantangan perguruan tinggi keagamaan, mulai peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan seterusnya. Harapan saya Pak Rektor ini ke depan menjadi catatan penting. Bapak sekalian saya hormati, tentu perlu ada hal-hal penting ke depan terkait dengan strategi tata kelola penyelenggaraan tinggi, mulai evaluasi kelembagaan, peningkatan kualitas dan pemerataan dan seterusnya. Harapan saya ini menjadi catatan penting bagi kampus ini. Tapi intinya saya hadir ke tempat ini untuk mendorong bagaimana kampus ini ke depan memberi warna, ya, memberi warna sehingga Pak Menteri Agama dan saya atas nama Bapak Presiden hadir dan memberikan rekomendasi ini memang akan mendorong lompatan baru bagi kampus ini di masa yang akan datang. Yang terakhir, Bapak sekalian saya hormati, Kemenpan RB sedang mendorong bagaimana SDM kita ini bisa berkelas dunia. Oleh karena itu maka sistem rekrutmen ASN hari ini menjadi bagian perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Sekarang tidak ada lagi istilah orang dalam di dalam sistem rekrutmen ASN kita. Tidak ada istilah orang dalam. Sekarang semua menggunakan sistem CAT yang real time. Anak-anak mengerjakan di dalam, orang tuanya bisa langsung menyaksikan berapa nilai mereka yang dapat. Oh ini ada Kepala Kanrek BKN berdiri Pak, Kepala Kanrek BKN Bali yang terkait dengan sistem rekrutmen. Tadi Pak Bupati menyampaikan komputernya sudah siap di sini sehingga berharap bisa ikut dari tiga negara. Nanti bisa dipertimbangkan saya Pak Bupati. Ya silakan Pak. Sehingga di depan tidak ada lagi istilah titipan. Semua orang punya kesempatan yang sama, termasuk anak lulusan di kampus ini untuk mengabdi kepada negara. Dan sekarang kompetisinya memang cukup berat, cukup luas, tetapi saya kira sekarang kita punya hak dan kesempatan yang sama. Formasi SDM yang ada di Kementerian Agama juga telah kita beri ruang. Tahun ini total kita berikan formasi sangat besar, mungkin terbesar sepanjang sejarah Kementerian Agama. Kita beri formasi 110.553, gede sekali. Diknas saja 23.000 tahun ini formasi yang kita berikan. Mudah-mudahan ini nanti bisa terisi di Kementerian Agama meskipun rata-rata hanya 70% yang terisi karena banyak tidak bisa memenuhi kualifikasi dari syarat-syarat termasuk hasil tes yang diberikan. Bapak saya hormati, mudah-mudahan pertemuan hari ini Pak Dirjen akan memberikan dampak yang nyata bagi kita dan pemerintah sedang mendorong bagaimana tantangan pelayanan dari keterpaduan layanan digital yang efektif. Karena sekarang ini rakyat masih sulit, masyarakat harus mengakses berbagai aplikasi yang rumit. Tadi sudah saya sampaikan di mana di depan para ASN. Masyarakat harus mendapatkan proses layanan yang masih kompleks dan panjang. Fotokopi KTP berulang, ini harus segera diakhiri karena pemerintah sedang mengintegrasikan di Jakarta, terutama Digital ID di Kementerian Dalam Negeri yang nanti akan mudah diakses oleh rakyat di seluruh Indonesia. Dan oleh karena itu tadi saya sampaikan kepada Pemda, kalau bisa segera masuk ke program MPP Digital supaya rakyat bisa menikmati kemewahan data yang nanti terinteroperabilitas. Mudah-mudahan Digital ID, data exchange, data payment, digital payment ke depan akan selesai. Harapan saya juga kampus tadi sampaikan ke Pak Rektor membantu mendorong bagaimana proses-proses bisnis yang panjang diperpendek. Kalau kampus ini sistem layanan kemahasiswaannya terbaik misalnya di Bali dengan apa? Memangkas dari yang panjang dari yang pendek dengan sistem digital. Oh mahasiswa kalau daftar ulang sangat simpel misalnya. Oh mahasiswa untuk mendapatkan nilai real time dan seterusnya, saya kira itu keren. Nanti inovasi per mahasiswa, per dosen dengan mahasiswa saya kira akan sangat bagus.
kita sendiri sudah memangkas proses-proses bisnis ini, mudah-mudahan nanti juga berdampak yang juga bisa dicontoh oleh kampus-kampus lain di Indonesia. Saya kira ini para mahasiswa dan saudara sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya masih akan mampir ke keluarga Bung Karno, karena Bung Karno orang tuanya itu dari Buleleng, luar biasa Buleleng. Jadi the founding fathers kita itu salah satunya beliau punya itu dari Buleleng. Baik, saya hormati, saya kira ini Pak Dirjen. Pak Dirjen kapan sampai di sini? Sambil pulang kampung Pak Dirjen. Ya, pulang kampung. Terima kasih Bapak sekalian yang saya hormati. Selamat kepada kepada Sivitas Akademika. Mudah-mudahan yang ada di kampus ini ke depan akan jauh lebih dekat di masa mendatang. Pergi ke sirkus nonton akrobat. Cakep. Jago wajahnya ceria. Cakep. STHN kampus yang hebat, siap sukseskan masa depan Indonesia. Terima kasih. Selamat siang. Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kesambutan yang diberikan oleh Kang RB. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara penyerahan cindramata dari Sekolah Negeri Pugutulan Singaraja.